Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam kesempatan ini Bapak Dodi Daswandi bertugas di SDN Kebon Pelok dapat berjumpa kembali meskipun jarak jauh dalam pembelajaran saat ini, yaitu tentang menulis surat Al-Falaq. Oke. Namun sebelum pembelajaran dilanjut, Bapak tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan para siswa sekalian untuk siap siaga dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan yang harus kita patuhi? Di antaranya yaitu tetap tidak kendor menggunakan masker, mau di mana saja, kecuali mungkin di tempat-tempat pribadi ya. Kemudian yang kedua, selalu atau rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak antar teman, apalagi dengan orang lain. Itu bermanfaat untuk kita agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit yang sedang merebak sekarang ini. Kemudian yang keempat, tidak berkerumun atau menghindari kerumunan. Nah, itu 4 perihal yang harus diperhatikan mengenai protokol kesehatan. Tapi ingat, ada satu protokol yang tetap kita laksanakan sebagai seorang muslim, sebagai anak yang beriman, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tetap diberikan kesehatan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelum dilanjut lagi ke materi pembelajaran, Bapak akan mengajak siswa-siswi semua untuk berdoa bersama. Berikut Bapak tayangkan ya. Doanya mungkin agak berbeda sedikit, tapi mudah-mudahan siswa-siswi di Kecamatan Harjamukti khususnya bisa ingat juga apa doa yang tertera di layar monitor siswa-siswi masing-masing. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa semua dilancarkan dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diturunkan rahmat-rahmat Allah dari gudang-gudangnya ilmu Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau harus kita capai di pertemuan sekarang, yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menulis ayat dalam surat Al-Falaq dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu menulis surat Al-Falaq secara individu dengan benar. Oke, dari tujuan tadi dapat kita dimengerti, intinya semua siswa harus bisa menulis surat Al-Falaq sesuai dengan kaidah yang benar. Itu yang kedua, hanya 2 saja ya. Tapi sebelum dilanjut, kalian kan sudah mempelajari pelajaran sebelumnya, yaitu tentang membaca surat Al-Falaq, menghafal surat Al-Falaq. Nah, kita sebelum menulis nih, sebelum materi menulis, kita membaca dulu aja ya, sebagai literasi lah. Nah, coba kalian lihat di layar masing-masing ya. Itu adalah surat Al-Falaq dan kita baca bersama-sama. Ta'awudz dulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, pembiasaan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran itu baik karena bisa membuat kita lebih mencintai kepada Al-Quran. Oke, kita lanjut materinya ke tentang menulis surat Al-Falaq. Nah, di layar Bapak menayangkan gambar. Di situ ada suasana di ruang kelas. Ada ibu guru, kemudian ada siswa-siswi, kemudian ada seorang siswa yang sedang menulis di papan tulis. Aduh, jadi kangen ya suasana seperti ini. Ibu guru di kelas, siswa di kelas, kita tidak terhalang oleh apapun. Kita bertemu langsung. Sudah sangat kangen ya, hampir 2 tahun ya kita tidak bertemu anak-anak. Tapi mudah-mudahan musibah ini atau pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu, bertatap muka seperti biasa ya. Amin ya rabbal alamin. Di situ ada seorang siswa yang sedang menulis surat Al-Falaq. Nah, nanti misalnya nih mudah-mudahan ya segera kita bisa bertemu lagi, siswa-siswi bisa menulis secara langsung di papan tulis. Pak, saya ingin menulis. Bu, saya ingin menulis di depan. Nah, itu kan seru ya. Kangen ya suasana seperti itu. Oke. Terus bagaimana cara menulis Al-Quran atau surat Al-Falaq ini dengan baik, dengan benar? Tentunya di dalam menulis Al-Quran juga ada tata cara, ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Di dalam menulis Al-Quran itu kan banyak jenis-jenis huruf Arab ya. Nah, yang akan Bapak sampaikan saat ini adalah jenis huruf Arab yang standar, khot naskhi namanya. Tapi untuk kelas 3 cukup khot Al-Quran yang biasa kita temui di Al-Quran di mushaf-mushaf. Oke, perhatikan ya. Bapak tampilkan ayat pertama dan ayat kedua surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang kedua min syarri ma khalaq. Nah, Bapak sudah membubuhi garis. Nah, di situ terdapat garis merah ya di ayat pertama dan kedua. Memang apa sih fungsinya garis? Fungsi garis itu untuk supaya kita menulisnya rapi, tidak menanjak, tidak menurun. Jangan sampai tulisannya nanjak gitu, seperti jalan menanjak atau menurun. Nah, fungsi garis ini supaya tulisan kita rapi. Nah, fungsi kedua, coba lihat. Nah, itu Bapak sudah beri kotak ya. Kotak itu di ayat pertama ada di huruf lam, wawu, ro, dan qaf. Kemudian di ayat kedua ada huruf nun, ro, dan qaf juga. Mengapa Pak Guru kasih kotak? Nah, di kotak-kotak tersebut beberapa hurufnya ada yang di bawah garis, ada yang di atas garis. Nah, yang tidak diberi kotak hurufnya di atas garis semua kan? Yang diberi kotak Bapak kasih itu di bawah garis semua. Huruf lam ekornya di bawah garis. Huruf wawu kepalanya di atas garis, ekornya di bawah garis. Ro juga sama. Qaf juga sama, atas kepalanya di atas, ekornya di bawah garis. Kemudian ayat kedua huruf nun, huruf ro, dan huruf qaf juga sama. Tuh menandakan kita menulisnya harus rapi. Huruf qaf, huruf lam, wawu, ro, dan qaf, kemudian nun, ro, dan qaf di ayat kedua. Tuh harus seperti itu agar tulisan kita rapi. Kaidahnya seperti itu ya siswa-siswi. Kemudian di ayat ketiga dan keempat, kelima juga sama. Nih Pak Guru sudah kasih garis ya. Nah itu, jadi mana kepala yang di atas garis, ekornya di bawah garis. Mana yang harus di atas garis? Lihat ya ayat ketiga ya. Huruf shin, huruf ghin, huruf sin, huruf alif, dal. Nah, huruf abba itu harus di atas garis. Kalau wawu, nun, ro,
qaf. Nah, Pak Guru juga sama udah kasih tanda wawu, nun, ro, ya itu harus di bawah garis. Di ayat kelima juga wawu, nun, ro, kemudian hamzah juga berada di atas garis. Nah, agar lebih enak, marilah kita lihat tayangan video berikut ya. Ini Bapak video sengaja buat, mudah-mudahan menjadi contoh. Barangkali nanti siswa-siswi bisa menulis yang lebih bagus. Ya, itu lebih bagus lagi. Kita lihat ya, Pak Guru akan menayangkan sebuah video menulis surat Al-Falaq. Nah, diawali dengan basmalah ya kan, ba, sin, mim di atas garis, mim ekornya bisa di atas garis, bisa di bawah garis ya. Nah, bismillah. Jangan lupa menulis huruf Al-Qur'an atau huruf Arab itu diawali dari sebelah kanan. Menulisnya diawali dari sebelah kanan, jangan dari sebelah kiri. Jadi nanti salah menulis hurufnya ya. Pak, bagaimana sih agar menulis kita menjadi rapi, baik? Ya sama seperti menulis huruf Latin. Kita sering latihan. Nah, ini ayat pertama. Qul a'udzu. Lamnya, wawunya, ro-nya, ekornya di bawah. Kemudian falaq. Alif lam, fa, lam, qaf. Nah, lam kan karena disambung tidak di bawah garis tapi di atas. Qaf karena ujungnya tidak bersambung, ekornya ke bawah. Seperti itu ya. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Nah, seperti itu. Ini ada Pak Guru kasih tips. Agar menulis baik itu bagaimana, Pak? Agar menulis baik itu kita jiplak saja nih. Kita ada tulisan Arab, jiplak saja di kertas yang agak tipis ya, di terawang seperti itu ya. Terus begitu, nanti lama-kelamaan kita akan akan bagus sama seperti yang kita jiplak itu, nggak apa-apa. Nah, ini ayat yang ketiga ya. Wa min syarri ghasiqin iza. Nah, iza, alif, hamzah, dal, alif itu di atas garis semua ya. Waqoba, wawunya ekornya ke bawah. Ini ayat yang ketiga. Itu harus diperhatikan nih, nanti Pak Guru di akhir akan memberi tugas. Harus diperhatikan nih ya. Kemudian ini ayat yang keempat. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Nah, ini wawu, nun, ro dan huruf iya. Apa huruf iya-nya kok tidak pakai titik dua? Karena huruf iya-nya bersambung ke alif lam. Jadi tidak pakai titik dua di bawah garis juga tidak apa-apa ya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Nah, itu itu ayat yang keempat. Ini Bapak tulisnya antik ya. Ayat yang kelima, mohon maaf. Nah, itu ya. Itu video yang sudah Bapak tayangkan, mudah-mudahan bisa menjadi contoh. Nah, apa sih tips yang tadi Bapak sudah bilang ya? Tips menulis huruf Al-Qur'an atau menulis surat Al-Falaq atau surat apapun atau tulisan Arab apapun, perbanyak latihan menulis Al-Qur'an. Tapi ingat, tulisan Al-Qur'an statusnya sama dengan Al-Qur'annya. Kita harus memuliakan meskipun hanya di secari kertas. Ingat ya anak-anak ya, menulis Al-Qur'an harus hati-hati. Statusnya sama seperti kita membawa mushaf Al-Qur'an. Kita menulis surat Al-Falaq misalnya, qul a'udzu birabbil falaq di kertas, itu sama. Kita juga harus punya wudu, harus menghormati, harus ditinggikan seperti itu ya. Itu yang perlu diperhatikan oleh siswa-siswi semuanya. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Jadi, cara menulis Al-Qur'an surat Al-Falaq itu yang pertama, menulis diawali dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Beda-beda dengan huruf Latin tentunya ya. Kemudian yang kedua, perhatikan garis agar tulisannya menjadi rapi. Ada huruf yang di atas garis dan ada huruf yang di bawah garis. Kemudian yang ketiga, perhatikan huruf-huruf yang bisa disambung dan yang tidak bisa disambung. Seperti huruf wawu, huruf ro, huruf zai itu tidak bisa nyambung ke depan. Huruf alif juga tidak bisa nyambung ke depan ya.
Itu kesimpulannya. Dan yang keempat, perbanyak latihan menulis huruf atau kalimat Al-Quran agar tangan kita menjadi terbiasa. Itu kesimpulannya ya. Kemudian yang terakhir, Bapak akan memberi sedikit evaluasi. Hanya satu saja sebenarnya. Yang pertama, tulislah surat Al-Falaq sesuai dengan kaidah penulisan yang telah kita pelajari sebelumnya tadi ya. Kemudian kirimkan hasil tulisan kalian ke guru agama masing-masing. Bagaimana guru agamanya? Mau melalui WA atau media elektronik lainnya ya. Alhamdulillah kita telah berada di ujung pertemuan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk umat muslim pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Sekian, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.